Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kami dilindungi, dijagai, dan diberikan kesempatan baru di hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria usia setengah abad lebih masuk ke sebuah acara ibadah gereja untuk pertama kalinya. Di situ ia menangis begitu lama ketika pujian sedang berlangsung. Dan ia merasa heran karena selama ini ia tidak pernah menangis, kecuali mungkin di masa bayinya. Sejak kecil ia dididik dengan keras, sering dipukuli dan diajari bahwa sebagai laki-laki tidak boleh menangis. Tapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus secara pribadi waktu itu telah menjamah hatinya dan mengubahkannya, sehingga membuatnya percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Setiap orang yang berjumpa Tuhan Yesus secara pribadi pasti akan merasakan dan mengalami lawatan yang tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan. Semua yang kita lihat, dengar atau pikirkan tidak ada yang dapat menyamai apa yang disediakan Tuhan, yaitu dirinya sendiri. 1 Korintus 2 ayat 9 ini mengajarkan kepada kita tentang keajaiban dan rencana Allah yang mulia dan tidak terbatas. Apa yang Allah sediakan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu termasuk saudara dan saya, jauh melebihi segala hal. Ungkapan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata mengingatkan bahwa realitas rohania dan kebenaran ilahi melebihi pemahaman kita yang terbatas secara jasmani. Ada dimensi kehidupan yang tidak dapat kita tangkap dengan indera fisik kita, dan Allah telah menyediakan hal luar biasa di dalamnya. Allah yang adalah roh yang tidak kasat mata mengambil realita fisik jasmani. Ia menjadi manusia yang dapat dilihat oleh mata kita. Ia yang transenden menjadi imanen 2023 tahun yang lalu. Bagaikan seorang yang menantikan untuk melihat kekasih yang tidak pernah dilihatnya, betapa jauh melebihi itu perasaan kita manusia yang kepada kita Allah mau menyatakan dirinya. Pernyataan dalam ayat ini bahwa tidak pernah didengar oleh telinga mengandung arti Tuhan memiliki rencana dan pesan yang lebih dalam dan indah daripada yang sekedar bisa kita peroleh atau dengar melalui telinga kita secara lahiriah. Tuhan bersuara dalam rupa manusia, dan Dia juga bersuara dalam hati kita oleh Roh Kudus-Nya. Dan dalam bagian ayat ini juga ada pernyataan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Ini mengingatkan bahwa dalam segala kecerdasan dan pengetahuan yang kita punya, kita tidak dapat memahami sepenuhnya rencana dan tujuan Tuhan. Kita mungkin bisa berimajinasi, membayangkan sesuatu, tapi Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah dan yang tidak terbatas, melebihi apa yang pernah kita pikirkan. Itulah saudara rencana keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kehadirannya menjadi surprise buat kita semua, sekaligus menjadi hadiah yang tersedia bagi semua orang, tapi hanya dapat dimiliki oleh orang-orang
yang mau menerima dan mengasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh indah apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Keselamatan merupakan harta yang paling berharga, hal yang paling istimewa, dan harapan terakhir semua manusia. Keselamatan itulah yang disediakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia bukanlah manusia biasa, tapi Dia adalah Allah sendiri, dan Dia mau kita datang kepadanya, percaya kepadanya, menerima uluran tangan kasih-Nya, supaya kita diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Pertanyaan buat saudara semua, maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Bagi saudara yang belum percaya, mari buka hatimu saat ini dan percayalah kepadanya, supaya saudara menerima anugerah keselamatan. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya dan membebaskan saya dari hukuman maut yang kekal. Aku percaya Engkau telah bangkit di hari ketiga, naik ke surga, memerintah atas segalanya, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya dan terima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pada saat ini. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dan setialah selalu sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Tuhan menyediakan hal yang jauh melebihi apa yang dapat kami bayangkan. Engkau menyediakan diri-Mu sendiri ya Tuhan, menjadi sebuah hadiah yang terindah bagi kami. Engkau menyelamatkan kami dari kebinasaan kekal. Engkau menganugerahi kami pengampunan dan menjadikan kami kudus sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengerti bahwa apabila hal yang terindah saja, yaitu keselamatan, Tuhan sediakan bagi kami, maka hal-hal yang kecil di kehidupan kami, hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup kami percaya juga Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, dan jadikan kami berhasil dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan jalan keluar, mujizat yang ajaib terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.